Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maryam adalah seorang wanita suci yang telah bersumpah untuk tidak menikah dan mengabdikan hidupnya untuk agama. Namun terpaksa harus menikah karena ia telah mengandung dan tentu saja akan melahirkan. Berikut ini kelanjutan kisah Maryam yang telah sampai pada peristiwa di mana Maryam mengalami kesulitan-kesulitan saat melahirkan putranya, yaitu yang kemudian dikenal sebagai Isa ibnu Maryam. Setelah mengetahui Maryam mengandung, para imam besar atau para ulama Yahudi berusaha menutupinya. Mereka resah, mereka khawatir jangan-jangan telah terjadi perbuatan tak senonoh. Perselisihan pun terjadi di antara mereka sendiri, hingga mereka pun mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus mengurus Maryam dan mengatur pernikahannya dengan seseorang. Maka dipilihlah Yusuf, seorang tukang kayu yang dianggap cocok untuk menjadi suami Maryam. Tentu saja semuanya itu dilakukan secara rahasia. Yusuf sendiri sepertinya tidak mengetahui keadaan hamilnya Maryam pada saat pernikahan terjadi. Karena itu, Yusuf pernah berniat secara diam-diam menceraikan Maryam, tetapi dicegah oleh malaikat yang berkata kepadanya dalam mimpi, agar jangan mengambil tindakan itu. Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau khawatir menerima Maryam itu menjadi istrimu, karena kandungannya itu terbit dari Ruhul Kudus. Matius pasal 1 ayat 19-20. Maryam sendiri terpaksa menikah, padahal hal itu bertentangan dengan sumpahnya dan berlawanan dengan hasratnya sendiri. Ia terpaksa oleh keadaannya yang telah berbadan dua. Kehamilan Maryam makin membesar dan waktu melahirkan pun segera tiba. Dalam keadaan seperti itu, Yusuf terpaksa membawa Maryam ke Betlehem. Al-Quran sendiri mengatakan, maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri bersamanya ke suatu tempat yang jauh. Quran Surah Maryam ayat 22. Bethlehem kurang lebih 70 mil sebelah selatan Nazaret, terletak di atas bukit padas yang tingginya sekitar 2.350 kaki dari permukaan laut dan dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat subur. Kenapa Yusuf membawa Maryam yang sedang hamil itu ke Bethlehem? Alkitab menyebutkan bahwa Romawi yang saat itu menjajah Bani Israel akan mengadakan sensus penduduk. Karenanya mereka memerintahkan setiap orang harus kembali ke tempat dari mana mereka berasal. Yusuf berasal dari Bethlehem. Meskipun Maryam akan segera melahirkan, terpaksa mereka melakukan perjalanan dengan ribuan orang lainnya. Tiba di Bethlehem, Yusuf dan Maryam tidak mendapatkan penginapan. Ternyata dalam perjalanan itu Maryam tiba harinya untuk melahirkan. Malam itu terpaksa Maryam melahirkan di padang terbuka, tempat para gembala menggembalakan hewan ternak mereka. Lukas menceritakan peristiwa itu, katanya, maka di jajahan itu pun ada beberapa orang gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan binatangnya pada waktu malam. Lukas pasal 2 ayat 8. Sementara itu Al-Quran menceritakan bagaimana penderitaan Maryam saat melahirkan. Katanya, maka datang kepadanya rasa sakit melahirkan dan memaksanya pergi ke sebatang pohon kurma. Ia berkata, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan sama sekali. Quran Surah Maryam ayat 23. Yusuf dan Maryam terpaksa tinggal di padang terbuka dan Maryam berlindung di bawah sebatang pohon kurma untuk beristirahat di bawah naungannya. Dan boleh jadi untuk mendapat tempat bersandar di saat mengalami penderitaan waktu melahirkan putranya itu. Malaikat pun menghampirinya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhan engkau telah membuat mata air di arah bawah engkau. Quran Surah Maryam ayat 24. Suara malaikat itu memberitahukan kepada Maryam adanya mata air di sisi lereng gunung. Bethlehem terletak di atas bukit padas. Pada bukit itu terdapat mata air yang salah satu di antaranya dikenal dengan nama Mata Air Sulaiman. Mata air lainnya terletak pada jarak kira-kira 800 yard di sebelah tenggara kota itu. Keperluan akan air bagi kota Bethlehem dilayani oleh beberapa sumber mata air itu. Kemudian Al-Quran menceritakan,
Dan goyangkanlah ke arah engkau pelepah batang kurma itu, ia akan menjatuhkan atas engkau buah kurma yang matang lagi segar. Quran Surah Maryam ayat 25. Saat Maryam melahirkan, ia berbaring di suatu tempat terlindung yang terletak di atas gunung, sedang pohon kurma berada di tempat yang landai. Dan oleh karena itu, Maryam dengan mudah dapat mencapai batangnya dan mengguncangkannya. Menurut ayat ini, kelahiran Nabi Isa telah terjadi pada musim ketika pohon-pohon kurma di Yudea sedang berbuah dan telah matang. Musim itu jelas bertepatan pada bulan-bulan Agustus hingga September. Tetapi sebagaimana kita ketahui, menurut umat Kristen, pada umumnya Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Hari itu diperingati pada tiap tahun di seluruh dunia dengan sangat meriah. Kemudian, sebagaimana disebutkan oleh Lukas, katanya, maka di jajahan itu pun ada beberapa orang gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan binatangnya pada waktu malam. Lukas pasal 2 ayat 8. Menafsirkan pernyataan Lukas ini, Uskup Barnes dalam bukunya yang tersohor The Rise of Christianity pada halaman 79 berkata, lagi pula tiada dalil untuk mempercayai bahwa 25 Desember itu hari kelahiran Isa yang sebenarnya. Jika kita dapat menaruh kepercayaan sedikit saja pada cerita kelahiran Isa, dengan gembala-gembala berjaga-jaga pada malam hari di padang rumput dekat Bethlehem, seperti dilukiskan oleh Lukas, maka kelahiran Isa tidak terjadi di musim dingin, ketika suhu di daerah pegunungan Yudea waktu malam begitu rendah, sehingga adanya salju bukan sesuatu hal yang luar biasa. Sesudah diadakan banyak perdebatan, rupanya hari Natal kita itu telah ditetapkan kira-kira pada tahun 300 Masehi. Pandangan Uskup Barnes itu telah didukung oleh Ensiklopedia Britannica dan Chambers Encyclopedia pada kata Christmas. Hari dan tahun yang tepat mengenai kelahiran Isa tidak pernah mendapat ketetapan yang memuaskan, tetapi ketika bapak-bapak gerejawan pada tahun 340 Masehi memutuskan tanggal untuk merayakan peristiwa itu, mereka memilih hari balik matahari atau solstice di musim dingin yang telah tertanam dengan kuat dalam hati rakyat dan yang merupakan pesta mereka yang terpenting. Oleh sebab adanya perubahan-perubahan dalam kalender-kalender buatan manusia, hari balik matahari dan hari Natal berselisih beberapa hari saja. Hari balik matahari di musim dingin itu dianggap sebagai hari kelahiran matahari, dan di Roma 25 Desember dianggap sebagai suatu pesta orang-orang musyrik memperingati solstice. Gereja yang tidak dapat menghapuskan pesta rakyat ini memberi rona rohani sebagai hari lahir matahari kesalehan. Pernyataan-pernyataan kedua ensiklopedia ini selanjutnya didukung oleh Commentary of the Bible karangan Dr. Arthur S. Peck. Dalam buku ini, pada halaman 727 ia mengatakan, musim itu jatuh bukan pada bulan Desember. Hari Natal kita merupakan tradisi di masa agak kemudian, yang mula pertama terdapat di Barat. Dr. John Davis dalam bukunya Dictionary of the Bible di bawah kata year menulis bahwa kurma menjadi matang dalam bulan Elul. Dan dalam Commentary on the Bible karangan Peck halaman 117 kita dapati bahwa bulan Elul itu bertepatan dengan bulan-bulan Agustus dan September. Dari pernyataan-pernyataan kedua buku ensiklopedia di atas dan didukung oleh kutipan-kutipan dari Commentary on the Bible karangan Dr. Arthur S. Peck, kenyataan itu nampak dengan jelas bahwa Nabi Isa dilahirkan dalam penanggalan Yahudi bulan Elul, bertepatan dengan bulan-bulan Agustus hingga September, ketika buah mematang di Yudea, dan bukan pada tanggal 25 Desember seperti gereja menghendaki kita mempercayainya. Dan ini pula pandangan yang dikemukakan oleh Al-Quran. Bahwa di daerah Bethlehem terdapat banyak pohon kurma didukung oleh Bible sendiri, Hakim-Hakim pasal 1 ayat 16, dan juga dari Dictionary on the Bible oleh Dr. John D. Davis. Kemudian Maryam telah dibimbing ke suatu mata air untuk minum dan membasuh dirinya, mengisyaratkan bahwa kelahiran Nabi Isa telah terjadi antara bulan Agustus hingga September, sebab Maryam tidak mungkin membasuh dirinya di tempat terbuka alam cuaca Yudea sedingin es di bulan Desember.
Dengan demikian, tanpa keraguan sedikit pun bahwa Nabi Isa dilahirkan bukan pada bulan Desember, dan berdasarkan bukti-bukti tadi, Nabi Isa ternyata lahir antara bulan Agustus hingga September. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.